Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya pagi ini lakukan perjalanan dari Denpasar, ya keluar dari Denpasar menuju kawasan pusat wisata di Bali. Saya menuju Kuta, Jimbaran, dan sekarang mulai memasuki kawasan Nusa Dua di benua Bali. Hari ini adalah kira-kira 3 pekan setelah Bali itu mulai membuka objek wisatanya sejak 9 Juli itu untuk wisatawan lokal, ya. Sejak 9 Juli 2020 itu Bali sudah membuka objek wisata untuk wisatawan lokal. Dan besok teman-teman sekalian, tanggal 31 Juli 2020 Bali membuka objek wisata untuk wisatawan Nusantara, ya. Jadi Bali benar-benar sudah memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal, ya. Itu sudah memasuki besok. Jadi besok tanggal 31 dia buka untuk wisatawan Nusantara. Dan pada bulan September nanti menurut rencana itu mulai dibuka untuk wisatawan dari berbagai belahan dunia. Teman-teman bisa saksikan arus lalu lintas di daerah Nusa Dua, Jimbaran dan sekitarnya sekarang ini sudah mulai ya menggeliat lah. Memang jauh berbeda dibandingkan misalnya kondisi pada bulan April, Mei, dan bulan Juni yang sama sekali sangat lengang, sepi dari aktivitas. Nah, pagi ini saat saya melakukan perjalanan ini bisa dilihat lalu lintas memang tidak sangat padat, tetapi geliat itu sudah tampak, ya. Jadi ini hal yang tentu sangat menggembirakan karena Bali itu menjadi barometer pariwisata nasional. Minggu yang lalu sejumlah menteri, salah satu yang saya ingat adalah pernyataan Menteri Kepala Bappenas, ya, Pak Mano Arfa. Dia katakan demikian bahwa pariwisata Bali harus segera pulih, ya, harus segera pulih agar memberikan optimisme kepada Indonesia. Dia mengatakan dengan kata-kata yang menurut saya cukup pesannya sangat kuat adalah kalau pariwisata Bali tidak segera pulih maka destinasi Indonesia itu bisa lumpuh. Jadi beliau mau katakan bahwa ya kalau pariwisata Bali masih seperti sekarang, ya, tidak bergeliat, maka efek dominonya itu akan ke destinasi-destinasi lain di Indonesia, ya, seperti ya, Raja Ampat, Labuan Bajo, Lombok, dan sebagainya. Jadi memang sangat diharapkan pariwisata Bali bisa segera pulih kembali. Jadi itu kiranya juga menjadi harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan Bali memang sangat terpukul, ya, dibandingkan daerah lain di Indonesia yang punya sumber daya lainnya, sumber daya alam dan sebagainya. Bali itu benar-benar sekitar 70-80% itu perekonomiannya bergantung pada pariwisata. Nah, pandemi COVID-19 ini sangat memukul. Dari berbagai interview dengan masyarakat, dengan pimpinan daerah, para pejabat di Bali, mereka melukiskan bahwa pukulan yang mereka rasakan oleh pandemi COVID-19 ini jauh lebih dahsyat dari misalnya krisis tahun 98, kemudian bom Bali 1 dan 2. Jadi dampaknya sangat terasa.
sekarang ini sudah memasuki kawasan perhotelan di Nusa Dua. Ini kalau tadi itu masih jalanan umum ya, sekarang ini rata-rata mulai masuk ke kawasan perhotelan, hotel-hotel bintang 5 di daerah Nusa Dua. Jadi ini bisa dilihat teman-teman sekalian ya. Memang cuaca pagi ini sekarang sudah masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua ya. Kita sudah masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua. Bisa lihat cuaca pagi ini agak mendung ya. Dan suhu udara memang di Bali relatif dingin belakangan ini. Saya kira sama lah, hampir sama di semua daerah di tenggara Indonesia ini, termasuk di NTT itu cuaca memang agak dingin. Nah, sekarang ini saya berada di perempatan masuk kawasan D Nusa Dua ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada Gapura Welcome to D Nusa Dua ya. Jadi sekarang sudah memasuki kawasan Nusa Dua Bali ya, kawasan perhotelan ya. Teman-teman nanti bisa membandingkan ya, melihat bagaimana situasi di jalan tadi ya, jalan raya menuju kawasan Nusa Dua, dan sekarang masuk di kawasan perhotelan ya. Semuanya pakai protokol yang sangat ketat. Westin tinggal di Westin. Tadi itu security-nya menanyakan kepada kami tujuan kemana ya, dan security-nya juga menggunakan masker ya, masker, jadi sangat ketat ya. Saya pagi ini akan berkunjung ke The Westin ya, Hotel Westin di kawasan Nusa Dua ini. Inilah The Westin Resort di Nusa Dua.